Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 74 ayat 2. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Saya ingat mahuriami na tinobus munahinan, na pinaluam gabe marga parjab barammu, dolok Sionon na ni inganammu. Ingatlah akan umatmu, ya Allah. Pergumulan atau penderitaan dapat menjadi alat dalam merenungkan kehidupan secara pribadi, merenungkan hubungan kepada Tuhan yang memberkati seluruh perjalanan kehidupan ini. Perenungan dapat membukakan diri sendiri terhadap apa yang telah dikerjakan dan menyadari akan hal yang telah dilakukan bagi diri sendiri, bagi sesama, terlebih terhadap Tuhan. Atau dapat juga tindakan orang lain menolong kita untuk merenungkan bagaimana dan apa yang telah kita perbuat bagi Tuhan. Bukan bereaksi secara cepat, tetapi menggunakan akal dan pikiran untuk merenung. Mengingatkan orang lain atas tindakannya mungkin biasa dilakukan, mungkin karena kesalahannya atau tindakannya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi bagaimana jika mengatakan seperti ungkapan pemazmur ini? Ingatlah akan umatmu, seolah-olah pemazmur sedang mengingatkan Allah akan umatnya. Apakah Allah yang Maha Tahu perlu diingatkan? Tentunya Allah mengetahui segalanya, bahkan yang ada di dalam hati, yang dapat disembunyikan dari manusia tetapi Allah tidak dapat disembunyikan, sebab semuanya diketahui oleh Allah. Sejauh apapun kita menyembunyikan atau menyimpan sesuatu, Allah mengetahuinya. Sahabat yang baik hati, pemazmur sedang menyampaikan suatu permohonan kepada Allah untuk melaksanakan rencana Allah dan mengingat akan janji Allah. Permohonan ini menunjukkan akan kepercayaan, akan kepedulian Allah kepada umatnya yang sedang menghadapi pembuangan. Murka Allah atas Israel karena mereka lebih memilih menyembah berhala dan melakukan dosa telah memunculkan hukuman yang harus mereka derita. Sejatinya Allah selalu mendahulukan kasih dalam semua tindakannya, bahkan dalam hukuman yang diberikannya juga dalam rangka kasih, supaya umat yang dikasihinya mengingat dan mengetahui kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, jika jatuh ke dalam dosa, ingatlah untuk kembali ke jalan yang benar. Banyak cara Allah untuk mengingatkan akan keberdosaan yang dilakukan manusia. Ketika sudah diingatkan berulang-ulang, Allah juga punya banyak cara untuk menghukum, bukan untuk membinasakan, tetapi untuk membawa manusia kembali ke jalan yang benar. Dalam keadaan demikianlah, pemazmur memohon agar Allah bertindak dan mewujudkan akan janjinya. Kesadaran umat akan keberdosaan dan kesalahan yang telah dilakukan mendorong mereka untuk memohon Allah bertindak menebus umat yang telah dipilih, umat yang dikasihinya. Iman percaya kita bahwa hanya Allah yang sanggup untuk menyelamatkan, menebus dari keadaan yang sedang kita hadapi, dengan tujuan supaya kita dapat beribadah sebagaimana umat Allah yang beribadah ketika di Sion. Sahabat yang baik hati, tindakan penebusan dan penyelamatan yang Allah berikan bagi kita adalah bertujuan agar kita beribadah hanya kepadanya. Kita telah ditebus dan diselamatkan dari kuasa maut. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, pakailah sebagai alat untuk merenungkan akan setiap perbuatan Allah. Dia setia akan janjinya. Dia peduli terhadap umatnya. Tidak dibiarkannya umatnya binasa dalam keberdosaan. Allah menginginkan umatnya hidup dalam keselamatan. Allah menginginkan umatnya kembali ke jalan yang benar. Dalam masa pasion ini, kita dapat merenungkan diri kita sendiri, menyesali akan setiap kesalahan, dosa yang kita lakukan baik terhadap diri sendiri, sesama, terlebih terhadap Tuhan. Penyesalan itu kita nyatakan melalui hidup dalam pertobatan.
Percayalah, Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita orang percaya. Percayalah akan janji penyertaan-Nya bagi umat manusia. Dia setia dan Dia peduli akan segala yang kita alami. Tuhan Allah sumber kehidupan kiranya menolong kita untuk hidup di dalam pertobatan dan kasih setia-Nya menuntun kita hidup dalam kebenaran yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa menyaksikan perbuatan kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mengasihi kami. Engkau menebus kami. Engkau mengingat kami. Kami sungguh berharga di hadapan Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memampukan kami. Memberikan waktu bagi kami merenungkan kehidupan kami. Ampuni kami atas setiap dosa pelanggaran kami ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.